Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Ramadan dari 12 IPA 2. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengertian dari KPK itu sendiri adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK berdiri dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejarah singkat. Pada tahun 2000-an, tingginya tingkat korupsi di Indonesia memicu tuntutan masyarakat akan lembaga independen untuk memberantas korupsi. Di tahun 2002, KPK dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di tahun 2003, KPK memulai operasinya dan langsung menangani kasus-kasus korupsi yang besar dan kompleks. Tugas dan fungsi KPK. Tugas KPK yaitu yang pertama penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua melakukan supervisi terhadap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh instansi lain. Dan masih banyak lain fungsi tugas KPK. Fungsi KPK menindak pelaku tindak pidana korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi, memantau penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hak dan wewenang KPK. Dari hak KPK yang pertama melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terkait tindak pidana korupsi, menghentikan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk mencegah tindak korupsi, meminta data atau informasi dari instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan penyelidikan kasus korupsi. Dan kedua, wewenang KPK yaitu mengakses data dari instansi terkait untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi yang sedang dalam proses penyidikan. Kasus yang pernah terjadi di lembaga KPK, salah satunya adalah kasus tes wawasan kebangsaan atau disingkat TWK. Pada tahun 2021, tes wawasan kebangsaan menjadi kontroversi di KPK, di mana sejumlah pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dan diberhentikan. Proses dan hasil tes tersebut menuai kritik karena dinilai tidak transparan dan dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan pegawai yang kritis terhadap kebijakan pimpinan. Dan penyelesaiannya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penyelidikan oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Kedua, keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, keputusan pemerintah. Sekian dari saya tentang presentasi KPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.